Yang gue penasaran sebenarnya view lu sama IHSG dulu nih. Mungkin Hmm. kan sebenarnya kalau dari sisi berita, ini kan market ini kan IHSG ini kan koreksi ngikutin Do ya dari beberapa hari yang lalu dari hari Kamis atau Jumat begitu mereka ada pembahasan minutes of meeting di mana The Fed ini kan bilang oh ya nanti kalau diperlukan kita akan naikin suku bunga lebih agresif. Kenapa? Karena data ekonomi masih bagus Mhm. meskipun inflasi turun. Tapi kalau data-data ekonomi strong terus kan ya ada kemungkinan nanti inflasi takutnya naik lagi kan. Ya, ya. Makanya mereka mengatakan ya kita ada ruang lah kalau ternyata diperlukan kita akan naikin suku bunga lebih agresif. Terus ditambah lagi untuk dalam negeri dan besok ini pengumuman suku bunga BI ya. Ya. Kemungkinan sih kayaknya kan nggak akan naik nih, nggak akan Mhm. naik. Terus timingnya juga kan sebenarnya kan minggu ini rencananya mau ada pengumuman kayak oh Pertalite naik apa enggak kan? BBM ya? Iya, heeh. Iya BBM kan. Cuman terus tadi pagi ada Bapak Erlangga Hartarto kan bilang, oh ini untuk kuartal 3 nggak akan naik dulu BBM subsidi. Nah jadi menurut gue Oh. ini, nah tapi nggak tahu nih, kayak ya nanti mungkin nih kita tunggu aja kan sebenarnya pengumuman resminya seperti apa, apakah akan naik apa enggak. Cuman menurut gue kalau misalnya BBM sampai naik, berarti kan inflasi Indo pasti akan naik cukup signifikan nih, ya kan? Ya, Karena betul kan betul. selama ini inflasinya Indo masih kejaga masih 4%-an karena ya karena pertalite-nya belum naik. Nah, jadi menurut gua market ini kayaknya mulai nunggu-nunggu itu deh. Iya, Pergerakan IHSG menurut lu gimana nih? iya, kelihatan sih kalau market tuh kayak panik ya karena ada 3 berita, 3 wacana sekaligus, tapi gue rasa yang kalau apa ya, kalau gue pribadi sih kalau mengenai Dow, The Fed sih kayaknya itu udah wacana yang somehow udah agak berulang-ulang ya nggak sih? Kalau kalau kita Hmm. lihat kan, udah berulang-ulang. Jadi gue rasa nggak terlalu ke arah sana. Cuman menurut gue kalau in personal gitu ya, gue mungkin akan lebih concern lebih di BBM gitu loh. Karena kalau Oke. BBM naik, yang kena langsung mostly semua orang gitu loh. Kalau misalnya kayak the Fed rate naikin suku bunga segala macam, kayaknya efeknya tuh ada proses waktu gitu loh. Kecuali di Hmm. pasar keuangan gitu ya. Nah jadi gue rasa memang lebih ke faktor BBM mau naik berapa banyak. Tapi kalau ada wacana ditunda lagi sih ya harusnya akan baik-baik aja. Tapi anyway, kalau gue lihat secara market sih, Dow IHSG ya, IHSG itu masih oke-oke aja kok. Jadi kalau ini gue share grafik ya, gue share grafik di Ya. sini. Nah, ini kan IHSG nih. Ini kelihatan nggak ya? Hmm. Ganti Kelihatan putihnya. kelihatan bro. Benar, ganti putih Oh nggak coba. bisa. Kalau Oke. hitam tuh suka suka apa? Ada bayangan. Nah, gini. Kok ikat hitam tuh suka mengkilat, glossy. Kayak habis di coating. Ya Nah, nanti mantul bro. Lu lagi mantul ngapain? makanya Siapa nggak cocok. tahu Kok siapa tahu hitam lu buat lagi mobil aja. mukil gitu kan. Jadi kalau kalau ini gue ganti warna dulu dikit. Ini warna merah, lalu ini garis juga warna merah, gini warna merah. Nah, Hmm. ini anyway kelihatan kalau indeks itu dari awal kita IG live kan beberapa kali kan kita bilang kalau kita bahas kalau indeks itu kan kayak lagi nguji nguji triangle tapi belum terlalu jadi triangle ya kurang lebih kan gitu. Nah, Ya. jadi posisi penurunan hari ini tuh relatif masih di atas eh, garis yang kemarin ditembus, resisten ditembus gitu loh. Jadi harusnya sih masih Hmm. fine-fine aja. Plus kalau lu lihat di kotak merah ini kan area dari resisten triangle terhadap MA. Gue pakainya ya banyak 50, 100, 200, which is ini 100. Jadi gue rasa Oke. selama indeks itu istilahnya apa ya, sepanik-paniknya market selama indeks itu masih di atas, masih dalam kotak merah ini terlihat masih nggak terlalu masalah sih. Masih nggak terlalu Oke. masalah. Nah, tapi syukur-syukur ya, syukur-syukur dia geraknya di sini. Ini gue kasih warna Hmm. hijau. Nah, syukur-syukur dia gerak di sini, ya sama aja. Jadi istilahnya kalau sampainya ke bawah, menarik juga. Kita bisa beli diskon lebih gede. Tapi kalau dia stay di kotak hijau ini ya relatively skenario naik tuh masih berlaku sih kalau menurut gue. Masih Ya, ya. berlaku. Dengan target awal, gue rasa target awal tuh di ini, di level ini nih, level 7250 nih. 7250 which is itu adalah previous high yang secara barengan itu kayak ngebentuk pola double bottom ya. Kurang lebih di sana. Jadi Oke, oke, oke. ah Ya, ya.
Jadi kalau gue lihat selama indeks masih di atas 7.000, harusnya sih technically masih positif ya. Tren masih positif gitu. Oke, oke, oke. Nah, Iya, 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 iya. Iya. gitu. 7.000, 7.000. tujuh Oke, ribu tuh oke, di oke. sini nih. Nah, 7.000 tuh di sini nih. Di bawah batas bawah kotak merah. Oke. Ya, Kayak tapi gitu. juga sebenarnya kan kalau kita lihat tadi ya, sebenarnya kan big caps-nya itu sebenarnya cenderung lebih stabil. Koreksinya nggak Iya, terlalu iya. parah loh. Kan yang banyak Betul. yang kayak ARB kan small mid caps, terus juga Iya. friend dan sebagainya. Kayak Mhm. saham-saham big caps-nya lebih nggak Iya, apa-apa. Dan menurut betul, gua betul. kayak ini lebih kayak ke dari investor mungkin retailnya, investor dalam negerinya yang kayak panik. Menurut gua panik karena ada kesimpang siuran BBM ini sih bro. Jadi Iya, kan betul, betul. kayak wah nanti kalau ternyata beneran naik, tapi suku bunga besok nggak naik, wah itu kan berarti kan kehitnya double nih, ya kan? Betul, betul, betul. BBM naik, suku bunga naik, nggak naik, inflasi bisa terbang gila-gilaan. Makanya market gua rasa kayak mulai hati-hati di situ. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin, big caps ini kan asing ini 1 minggu, 2 mingguan terakhir kan mereka buy terus kan. Baik Dan terus. jadi menurut gua kayak sebenarnya indeks kita ya menurut gue selama nggak ada perubahan yang terlalu signifikan, asing juga masih buy. Toh kan kayak kita dari data neraca dagang, dari current account, semuanya kan sebenarnya masih bagus. Karena kan kita didukung dari harga komoditas tinggi, kita ekspor juga doing well kan. Ya Iya, kan betul, betul, kayak betul. Eropa lu perhatiin sekarang harga natural gas naik lagi. Mau nggak mau kan mereka harus pakai batu bara yang murah kan. Batu bara Iya, salah satunya dari Indonesia. Jadi menurut gue IHSG ini secara fundamental Indonesia secara fundamental masih masih cukup oke lah dibandingkan negara-negara lain. betul, betul. Gua nggak ngomong sangat baik-baik saja karena kalau di negara-negara lain ada perlambatan ekonomi Indonesia juga pasti kena. Tapi Indonesia ini lebih oke lah dibandingkan negara-negara lain menurut gua. Jadi Iya, kayak iya. gua agree sama lu kayak IHSG harusnya sih nggak akan sampai gimana-gimana sih bro. Nah Iya. kalau kalau kayak kayak gitu strategi lu gimana nih? Apakah ya udah gua tunggu dulu? Apakah gua eh, naikin posisi cash? Apa gimana bro strategi lu? Kalau gue sih gue tetap balik ke, kalau di gue kan trading plan di galeri saham itu kan lebih ke trend following ya. Jadi trend following. Jadi selama sahamnya masih di atas support trend naik, kita even kita jual pun enggak gitu loh. Jual pun enggak. Jadi mostly sih saham-saham yang kayak yang masih kita ikutin kayak di coal gitu ya. Itu kan masih so far kan masih uptrend gitu. Masih uptrend. Jadi ya kita masih stay on the position sih sebenarnya di sana. Dan Oke. dan dan kalau ada saham yang relatif nggak terlalu banyak sih, tapi kalau ada saham yang dia break support dari tren naik dia, ya kita mau nggak mau kita exit. Jadi ini lebih ke, mungkin lebih cocok gue bilang ini adalah selective buying lah ya, selective buying. Jadi coba fokus di saham emiten yang mendapat benefit dari harga komoditas yang tinggi, dan hindari emiten yang sensitif terhadap rencana kenaikan BBM nantinya kalau ada gitu loh. Soalnya kalau kita lihat kayak saham Bluebird tuh kan udah mulai kemarin ada sempat bagus-bagus kok udah ambles-ambles lagi kan. Nah, jadi Benar, yang kayak benar. gitu-gitu juga harus dihindarin gitu. Sementara Iya, waktu. iya. Iya, lu ngomong Bird, gue jadi inget bro, karena kan sebenarnya kayak laporan keuangan mereka kemarin tuh bagus karena harga pertalite nggak naik kan. Iya, betul betul. Iya, gue benar banget. Jadi inget, ini kayaknya Bird, gue kalau cek teknikalnya juga sekarang yang lagi di abang-abang nih. Kayaknya kalau kayak Iya, 1450, 1470 ini jebol, kayaknya ya, berapa itu? mesti stop loss. Berapa itu? Makanya ini apa tadinya awalnya kan udah sempat bagus dari 1.700 kan relatif, wah ini kayaknya lumayan nih, ada apa, ada potensi gitu ya. Tapi sejak dia udah di Hmm. bawah 1.600 itu tuh udah nggak terlalu oke, dan diiringi lagi dengan berita BBM kan. Jadi kelihatannya sih Iya, ya iya. kayak gitu sih. Ya kayaknya dia harus perbanyakin armada listrik ini biar nggak ada pengaruh sama sekali ini. Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Kalau armada listrik diperbanyak, mungkin nanti untuk nikel-nikelannya juga gitu ya bro ya. Nikel-nikelan.
Terus gua jadi ingat lu tadi ngomong kayak apa yang akan kena hit kalau misalnya harga BBM naik. Mungkin kita akan bahas sedikit ya. Menurut gua yang salah satunya akan kena hit itu adalah consumer, bro. Kenapa? Hmm, Karena kan berarti orang mungkin sekarang ya, let's say gaji nggak naik, BBM makin mahal, mereka mau nggak mau kan harus ngurangin spending kan. Kayak betul. yang awalnya mungkin gue bisa belanja consumer macem-macem, mungkin bisa beli Indomie 10 kardus mungkin, atau 10 kotak tuh. Karena harga pertalite naik, BBM naik, mereka mungkin harus agak ngerem nih. Iya, Ya jadi betul. menurut gue sektor consumer sih mestinya kalau BBM ternyata benar-benar naik ya harus agak hati-hati. Gitu Iya, sih bro. betul, betul, Nah, betul. Memang, menurut lo gimana kalau consumer kayak lo mungkin kan waktu itu kan kita sempat perhatiin ya beberapa ya. nama Unilever lah, ICBP, gimana tuh pergerakannya menjelang potensi kenaikan BBM ini gimana nih bro? Well, kalau gue lihat memang momentum bagusnya consumer itu udah hilang sih. Jadi kayak terakhir kita kalau nggak salah berapa ya, 2 atau 3 live yang lalu itu kan consumer menarik Hmm. ya. Tapi kalau kita lihat sekarang relatif sih enggak. Ini even kayak kayak Unilever ya, ini nih. Hmm. Kayak Unilever pun, walaupun walaupun kalau kita lihat ini dia sideways, cuman sideways dia tuh sekarang udah di bawah moving average gitu loh. Udah di bawah moving Iya, average. Artinya sebenarnya ini ada potensi downside ke sini. Kalau dia nggak bisa naik ke atas moving average 8420 kurang lebih gitu. Jadi memang nggak begitu bagus gitu loh. Apalagi kayak ICBP ya. ICBP juga sama nih. iya. Ini udah Tuh udah ketekan ya tuh. di bawah terus. Nah, ini kalau dia nggak kuat di atas EMA 200 ini juga agak apa ya? Agak bahaya juga gitu loh. ICBP. Lalu ada lagi apa ya? Ya. Indofood ya. Indofood. Hmm, hmm. Nah, sama nih, Indofood juga nih. Indofood makin lama makin ketahan di bawah. Jadi semua sektor consumer tuh Super. eh, lagi tertekan gitu loh. Memang lagi tertekan. Oh, ada satu lagi nih agak ngeri nih. Nih. Waduh. Wah ya bro, rokok udah kayak Ini ini nggak tahu nih kenapa ya. Ini lebih buruk dari HMSP sih sebenarnya sih di sini nih. karena itu bro, yang terakhir itu kan sebenarnya kayak 1 apa 2 bulan yang lalu itu kan laporan keuangannya Gudang Garam kan jelek tuh kuartal 2 kan. Iya, iya. Bottom lainnya juga mereka ya pokoknya turun dan jauh di bawah ekspektasi karena kan cukainya udah naik tapi mereka bilang oh kita belum naikin naikin harga. Mhm. Nah logikanya kalau mereka kemarin belum bisa naikin harga, apalagi sekarang BBM naik terus, Iya, masa lu betul. mau naikin harga sih? Betul, Makin betul. mati dong, ya kan? Iya, iya, iya. Nah ya udah gitu. Memang sih kayak cukai rokok naik gitu kan udah wacana tiap tahun. Bahkan dari sejak kita kenal pasar modal pun tiap tahun cukai naik, cukai naik, cukai naik. Cuman masalahnya kayak tadi yang lu bilang ya, mereka belum bisa naikin harga ya. Itu jadi masalah ya. Iya 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 iya. Ya. Ya benar 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 benar. Nah jadi menurut gua kayak consumer itu kita better stay away dulu lah. Jadi eh, kita tetap stick dengan saham-saham yang masih uptrend. Mungkin nanti kita akan coba liatin ya Mhm. beberapa. Sama komoditas, komoditas menurut gua sih masih masih menarik. Kayak Ya, komoditi batu ini. bara gitu relatif masih menarik sih. Adaro, ITMG, PTB, mostly semuanya tuh masih ini loh. Mereka tuh masih uptrend gitu loh. Kayak apa tadi? Adaro ya, Adaro. Memang Ya, turun, ada. koreksi sih. Cuman secara tren dia masih masih di atas gitu loh. Masih di atas. Bahkan ini gue suspek ini bisa jadi sebuah pola sih malah. Bisa nggak ini? Ini ada apa ini? Oh ada. Adaro. Nah, gini kan. Ini kan jadi Hmm, pola menarik juga nih kan. Ini. Nah, jadi sebuah pola gitu loh. Kapan handle, ya kapan ya handle. Kapan handle. Lalu kalau ya. kayak misalnya ITMG gitu. Bentar-bentar. ADMR apa kabarnya ya? ADMR. ADMR tadi hampir Oh, ini ARB belum. bro, apa udah? Iya, iya. Ini Ya belum sih. ARB tadi udah. Hmm. Ini belum menarik. ITMG. Jadi gue sih yang call base ya. Nih ITMG nih. Gue rasa nih kalau udah nutup gap, kalau ketutup, ini lanjut lagi nih. Tipikalnya gitu tuh. Ya. Ini untuk ITMG, lalu kayak PTBA pun juga, gue lihat juga sama sih. Tuh. Jadi semua tuh masih di atas EMA 200. Jadi eh sektor yang mendapat benefit dari tingginya harga minyak lah, walaupun bukan urusan langsung ke BBM mau naik ya. Cuman Hmm. mostly ya ini bisa kita cermatin sih. Ya ya ya.
Agree. Dan mungkin kalau teman-teman masih ngikutin perkembangan ya perang Rusia Ukraina ini kan nggak akan berakhir dalam waktu dekat. Terus Iya, harga natural gas yang kita sempat bahas tadi, natural gas di Eropa juga masih tinggi. Ya iya. mereka mau nggak mau kan balik lagi ke batu bara gitu. Jadi menurut gua coal yang paling cakep sih memang ITMG kayak pergerakannya kayaknya Iya, ya. iya. Paling paling solid kalau naik. Iya. Nah, terus dari tadi itu banyak yang nanyain ke gue juga nih, bro. Kayak kan sebenarnya banyak yang ARB nih hari ini kan. Jadi pada bingung nih, pada panik. Mungkin lu Hmm. bisa sedikit membantu pencerahan ke saham-saham ARB hari ini sebenarnya masih menarik apa enggak? Mungkin kita lihat dari banyak banget kayaknya 8 dari 10 orang pasti nanyanya friend, bro, hari ini. Oh, bentar. Gue malah nggak lihat. Friend ARB ya hari ini ya? Wah. ARB terus yang bikin panik itu kayak Ush. offernya tadi 5 juta lot, bro. Jadi kayak ya Waduh. pada panik mau jualan juga nggak bisa kan. Menurut gue besok kalau ternyata dia di kisaran kayak 9 berapa ini 94 95 jebol, ya lu mau nggak mau mesti mesti stop loss besok. Iya, Gimana iya. menurut lu? Iya Buat nih, friend. ini ya, friend. Friend itu jadi kemarin ya, kayak yang kemarin ya kita sempat ngebahas kotak kuning ini kayaknya ya. Kotak Hmm, hmm, kuning hmm, ini, hmm. jadi memang ini kan dulunya kan resist nih. Ini dari sini ya, ini dulu kan area resist ditembus nih. Jadi kelihatannya akan diuji lagi jadi support dulu nih. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan di atas kotak kuning ini artinya ya agak nggak bagus ya, relatif nggak bagus. Gua rasa sih support ada di sini sih. 95 ya. Iya tadi lu bilang 95 ya. Iya 95. 95 di sini kalau dia nggak bisa bertahan kelihatannya bakal istirahat dulu. Bakal istirahat dulu. Hmm. Nah ini nggak tahu nih. Sebenarnya kan dia kan corporate action ya. Ada corporate action. Kenapa kepengaruh juga ya? Bingung juga nih. Karena menurut gue gini, kayak lebih ke friend ini kan juga banyak retailnya ya, kayak eh, Ah, banyak retail, banyak fun ya. Dan gue ngelihat sih kayaknya hari ini tuh yang lebih lebih banyak yang panik duluan itu adalah retail-retailnya kan. Jadi iya. menurut gue mungkin lebih karena itu sih kayak ya orang-orang mungkin lebih ngamanin posisi karena kan ya menurut gue friend udah kebanyakan udah pada cuan lah karena kan waktu itu di mana-mana mungkin kayak 8 dari 10 grup saham kan pasti sempat merekomendasikan friend kan dari Iya. sejak di harga bawah lah 70 80 itu banyak yang ngerekomendasiin dan menurut gue sebagian besar pasti udah cuan. Nah, kalau kayak ngelihat marketnya kayak gini, terus kan ya, apalagi kalau lu lagi nggak punya cash kan buat nampung-nampungin Iya sih. saham-saham lain, ya mau nggak mau kan, kayak memang kan habitnya manusia itu yang dijual adalah yang cuan duluan kan. Kalau yang udah Betul, turun-turun betul. terus, yang harusnya cut loss, Invest. mereka malah nggak mau jual. Betul, betul, betul. Jadi, Yang udah cuan dijual, yang nyangkut diinvest ala Warren Buffett.